Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyama'i wattariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Surat At-Tariq. Lagi-lagi tentang orang kafir. Lagi-lagi tentang proses manusia, penciptaan, dan argumen-argumen Allah tentang kebesarannya, tentang keesaannya, tentang keagungannya. Allah bersumpah demi langit yang Dia ciptakan dan demi sesuatu apapun itu yang datang kala malam hari. Sebagian ada yang menceritakan bahwa yang datang pada malam hari itu adalah tentang kaum kafir yang Rasulullah larang untuk berkeliaran di malam hari, karena malam hari itu bagi mereka yang mengimani Rasulullah, bagi mereka yang mengimani Al-Quran, bahwa waktunya adalah untuk bermunajat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi alangkah lebih baiknya waktu di malam hari itu dihabiskan dengan berkalwat, bukan berkeliaran, bukan berpesta pora, bukan bersenda gurau, bukan menghabiskan malam dengan menumpuk dosa, bukan menghabiskan malam dengan berbuat maksiat, bukan menghabiskan malam dengan sesuatu yang tidak berguna, tidak menghujamkan akal, tidak menghujamkan batin, tidak menghujamkan hawa nafsu untuk tunduk kepada Allah, tapi menghujamkan akal, batin, dan hawa nafsunya untuk senantiasa menentang Allah, senantiasa menjalini Allah, senantiasa berbuat maksiat kepada Allah. Allah menerangkan demi langit dan yang datang pada malam hari adalah kau lebih baik berpikir bagaimana itu bintang-bintang terlihat pada malam hari, bagaimana manusia itu waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk mengumpulkan energinya lagi, untuk mengumpulkan kekuatannya lagi agar bisa melaksanakan kegiatan keesokan hari. Ini juga surat yang indah, sangat indah. Bagaimana Allah menyentil Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Syufyan, dan Abu gosok lainnya itu yang senantiasa bersenda gurau di malam hari, senantiasa bermain dengan pelacur-pelacur, senantiasa berpesta pora, senantiasa berkamar. Allah mengajak, hai kaum jahiliyah yang ketika malam hari betapa senangnya mereka datang karena waktunya tiba untuk berpesta pora, waktunya tiba untuk bersenda gurau, waktunya tiba untuk kembali bermaksiat, kembali memendekkan akal, mengkerdilkan batin, dan memuaskan hawa nafsu. Bukan ke jalan Allah, bukan untuk sujud kepada Allah, bukan untuk membaca Al-Quran. Islam itu agama yang santun, Islam itu agama yang bermoral, beradab. Jadi waktunya malam hari itu adalah waktunya untuk berkhalwat, waktunya untuk mengenang apa yang telah kita lakukan di hari sebelumnya. Apakah lebih baik, apakah lebih berguna, apakah lebih bermanfaat daripada hari-hari sebelumnya, apakah malah lebih bermaksiat, apakah lebih banyak mengumpulkan dosa. Para pecinta Rasulullah, sahabat-sahabatnya itu begitu takutnya
Bahkan Umar yang luar biasa jahanam pun ketika mendengar Al-Quran meneteskan air mata. Dan pada saat mendengarnya pun di malam hari, ketika dia mendengar adiknya itu membaca Al-Quran, karena dia tidak suka dengan gosip yang beredar bahwa adiknya atau saudaranya itu, kayaknya adiknya ya, katanya sudah bermazhab, sudah beragama, sudah berbayat kepada Rasulullah. Bahkan dia bersaksi kalau memang benar adikku itu, kalau memang benar atau mungkin saudaranya itu bermazhab kepada Muhammad, habislah itu, aku pukulin, aku gebugin pasti. Ketika mendengar di balik pintu suara Al-Quran yang sangat merdu, itu surat siapa? Apa yang sedang kau baca? Ini dari Rasulullah, dari Muhammad. Yang ketika malam hari kami diperintahkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa untuk sadar diri akan dosa-dosa yang dilakukan ketika siang hari. Sungguh aku akan menemui Rasulullah dan aku akan mengakui bagi mereka yang pada dasarnya adalah hatinya baik, bagi mereka yang pada dasarnya adalah hatinya ingin mewujudkan kepribadiannya, mewujudkan kecerdasannya, keintelektualitasannya, kejati diriannya, itu pasti akan terpesona dengan Al-Quran, karena ini luar biasa. Meskipun di kalangan Syiah Umar itu adalah salah satu penyebab Imam Hasan dan Imam Husain tidak punya adik, karena didorong Fatimah ketika dipaksa Ali untuk berbayat kepada Abu Bakar. Wallahu alam. Namun sebelum terjadi peristiwa itu, kalau memang benar, pada peristiwa sebelumnya bagaimana itu takluknya setan di dalam diri Umar, yang senantiasa berkaman, yang senantiasa berzina, berjudi, berbabuk-mabukan di malam hari, berpesta pora. Namun ketika disentil oleh Allah dengan ayat Al-Quran, langsung seperti gadis umur 17-an cengeng menangis, karena langsung sadar akan dosa-dosanya. Pada dasarnya itu jahiliyah Arab itu memang memiliki pesona tersendiri atas kemampuan berbahasanya. Jadi memang wajar kalau bagi mereka percaya bahwa bahasa di surga adalah bahasa Arab. Walaupun hal itu harus dipertanyakan kembali, karena pada sejatinya nanti di surga atau di neraka yang ada adalah bahasa nurani, bahasa hati kecil itu, yang ruh yang paling kecil, yang sepermiliar dari virus corona itu nanti yang akan kita bisa memahami, walaupun dulu di bumi kita tidak mengerti itu bahasa, karena mungkin pada masa-masa Adam, pada masa-masa Nuh, pada masa-masa Ibrahim, Musa, kan bahasa-bahasanya sangat jauh berbeda. Namun karena bahasa nurani itu saling mengerti, saling memahami, dan bukan mustahil juga kalau memang benar itu nanti otomatis jadi bahasa Arab semua. Wallahu alam, siapa yang tahu. Kita belum menemukan itu hari penghisapan, kita belum menemukan itu bagaimana nanti penduduk surga saling berbicara, saling memahami. Surat yang sangat indah di bulan Ramadan ini, demi langit dan yang datang pada malam hari. Apa itu yang datang pada malam hari? Bintang-bintang yang bergemerlapan, yang kalau kita sempatkan diri saja untuk berkhawat, bermunajat, melihat langit, melihat betapa luar biasanya malam hari itu, begitu banyak datang kebaikan, senantiasa untuk sujud,
untuk bermunajat kepada Allah, tidak dihabiskan waktunya untuk bersenda gurau, berpesta pora, berpoya-poya dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.